Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Maulana Malik Ibrahim, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator dalam diskusi sore hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Perkenalkan nama saya Kesha Murdina. Perkenalkan nama saya Hadia Salman. Perkenalkan nama saya Siti Marafa. Perkenalkan nama saya Iman Surasana. pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang pola pengembangan paragraf. Susunan acara meliputi ada pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan penutup. Pembukaan dan penyampaian materi langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Mari ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh saudara Esa. Waktu dan tempat dipersilakan. Paragraf merupakan satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu. Paragraf pada dasarnya adalah miniatur sebuah karangan. Jika sebuah karangan mempunyai tujuan yang dinyatakan dalam tesis, paragraf mempunyai tujuan yang dinyatakan dalam sebuah topik. Pengembangan paragraf biasanya dilakukan untuk merinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seseorang menulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Baik, yang kedua akan disampaikan oleh saudari Caci. Baik, untuk poin yang kedua ini mengenai jenis-jenis pola pengembangan paragraf. Ada beberapa pola yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan paragraf. Dan di setiap paragraf tidak harus hanya menggunakan salah satu dari pola tersebut, akan tetapi bisa saja sebuah paragraf sekaligus menggunakan beberapa pola pengembangan. Dan di sini ada beberapa pola pengembangan, di antaranya pertama ada klimaks dan anti klimaks. Paragraf yang digunakan dasar klimaks, ide pokoknya dirinci menjadi beberapa gagasan bawahan. Yang kedua ada sudut pandangan. Paragraf yang menggunakan pengembangan sudut pandangan, uraian, ide yang dikemukakan didasarkan pada penglihatan atas sesuatu barang dari posisi tertentu. Yang ketiga ada perbandingan dan pertentangan. Paragraf yang menggunakan pengembangan perbandingan, gagasan yang dikemukakan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan kesamaan dari dua hal ataupun lebih. Yang keempat ada analogi. Paragraf menggunakan pengembangan analogi hampir sama dengan paragraf menggunakan pengembangan perbandingan. Yang kelima ada contoh. Paragraf yang menggunakan pengembangan dengan contoh, ide pokok yang diungkapkan dalam paragraf dijelaskan dengan gagasan bawahan yang berupa contoh. Untuk yang keenam, proses. Paragraf yang menggunakan pengembangan proses, gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu unsur dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketujuh ada sebab akibat. Sebab akibat ini menggunakan pengembangan ide pokok yang diungkapkan berkedudukan sebagai sebab, sedangkan ide-ide penjelasannya berfungsi sebagai akibatnya. Begitu sebaliknya. Yang kedelapan ada umum atau khusus. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara menempatkan ide pokok pada awal paragraf, sedangkan rincian ide penjelasannya terdapat dalam kalimat-kalimat berikutnya. Yang kesembilan ada klasifikasi. Klasifikasi ialah pengelompokan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan tertentu. Yang kesepuluh atau yang terakhir ada definisi luas. Paragraf menggunakan pengembangan definisi luas bila gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu istilah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Afa. Pengembangan paragraf dalam karya tulis ilmiah. Pijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengembangan paragraf dalam karya tulis ilmiah adalah pengembangan paragraf sesuai fungsi dan posisinya, dan pengembangan paragraf sesuai pernyataannya. Selain kedua hal itu, sesuai dengan kajian ini dapat dijadikan pijakan adalah pola pengembangan paragrafnya. Ketiga hal tersebut diuraikan secara rinci pada berikut ini. Yang pertama, pengembangan paragraf sesuai fungsi dan posisi.
Paragraf-paragraf yang akan dikembangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah disesuaikan dengan fungsi dan posisinya masing-masing. Pengembangan paragraf pendahuluan disesuaikan dengan ciri-ciri paragraf pendahuluan yang akan diposisikan pada bagian awal tulisan karya ilmiah. Pengembangan beberapa paragraf isi atau penjelas disesuaikan dengan ciri-ciri paragraf isi yang akan diposisikan pada bagian tengah tulisan. Pengembangan paragraf penyimpul atau penutup disesuaikan dengan ciri-ciri paragraf penyimpul atau penutup yang diposisikan pada bagian akhir tulisan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dimas. Baik, yang kedua adalah pengembangan paragraf sesuai persyaratannya. Agar tercipta paragraf yang baik, ada 4 persyaratan yang perlu diterapkan, yaitu kelengkapan unsur, kesatuan, kerunutan, dan koherensi. Yang pertama ada kelengkapan unsur. Unsur-unsur yang diperlukan dalam setiap paragraf ialah yang pertama kalimatnya topik, kalimat topik, yang kedua kalimat-kalimat penunjang, dan ketiga kalimat penyimpul. Yang kedua ada kesatuan. Suatu paragraf dikatakan utuh apabila dalam paragraf itu terdapat hanya satu ide pokok. Yang ketiga ada penuntutan paragraf. Paragraf dikatakan utuh apabila ide-ide yang diungkapkan dalam paragraf tersebut tersusun secara runtut atau urut dan sistematis, sehingga tidak ada ide yang melompat-lompat. Yang keempat terakhir ada koherensi. Paragraf yang memiliki koherensi, kalimat-kalimatnya saling berhubungan secara kompak. Paragraf yang koheren selain mudah dipahami juga enak dibaca. Untuk menghasilkan paragraf yang koheren, mudah dipahami dan enak dibaca, ada 2 cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, paragraf yang koheren dapat dicapai dengan cara menggunakan penanda hubungan secara eksplisit, yaitu dengan piranti kohesi yang dapat berupa pemarkah transisi, kata ganti, sinonim, pengulangan, atau yang lainnya. Dan yang kedua ada paragraf koheren dapat dinyatakan secara implisit, yaitu menggunakan hubungan yang logis. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk kesimpulan, dan saya sendiri yang akan membaca. Untuk kesimpulan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat. Mungkin terdiri dari 2 buah kalimat, mungkin jauh lebih dari 2 buah kalimat. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seseorang menulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelasan yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Ada beberapa jenis pola mengembangkan paragraf, yaitu klimaks dan anti klimaks, sudut pandangan, perbandingan dan pertentangan, analogi, contoh, proses, sebab akibat, umum khusus, klasifikasi, dan definisi luas. Pijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengembangan paragraf dalam karya tulis. Pijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengembangan paragraf dalam karya tulis, termasuk karya ilmiah, adalah pengembangan paragraf sesuai fungsi dan posisinya, dan pengembangan paragraf sesuai persyaratannya. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya setiap sesi terdiri dari 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Mari ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.